Salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Penonton sekalian, di sore hari ini kita akan memulai pelayanan doa. Anda yang butuh pertolongan Tuhan, silakan Anda arahkan hati kepada Tuhan. Sebelum kita mulai, saya ajak Anda berdoa. Bapa Sorgawi, dalam nama Tuhan Yesus, memuliakan Engkau untuk saat dan waktu ini, Tuhan Allah, sumber segala kebaikan. Daripadamu datang segala yang baik. Kami saat ini berharap belas kasihan dan kemurahan hati-Mu. Kami butuh Engkau Tuhan, bahkan lebih dari yang kami duga. Saat dan waktu ini, hamba-Mu dan setiap kekasih-Mu mau melihat kuasa-Mu bekerja dan mau melihat pertolongan-Mu terjadi atas kekasih-kekasih-Mu. Tuhan Allah yang hidup, Engkau tolong setiap kekasih-Mu dan layakkan kami untuk saat pelayanan doa ini. Kuduskan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kuasa yang berbeda hamba-Mu hadir di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan tolong urapi setiap peralatan yang ada dan atmosfer ini di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian hamba-Mu membuka pelayanan ini hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan mendengar pembacaan firman Tuhan. Ya, saudara penonton, kita masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan yang diambil dalam Markus 7 ayat 31 sampai 37. Sekali lagi, Markus 7 ayat 31 sampai ayat 37. Yang diberi judul Yesus menyembuhkan seorang tuli. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menghadap ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Efata," artinya terbuka. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pula mengikat lidahnya. Lalu ia berkata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya, mereka makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, ia menjadikan segalanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Demikianlah firman Tuhan. Penonton sekalian, bagian firman Tuhan ini tentang Tuhan Yesus yang telah menjamah dan menyembuhkan seorang yang tuli, juga sekaligus gagu. Ada banyak hal yang membuat orang itu menjadi tuli. Bahkan ada yang sejak kecil dia tuli. Tadi seorang bapak datang, dia telah tuli hampir 10 tahun. Dan saya mendoakan dia. Tuhan menjamah dan menyembuhkan, ia terlepas dari tuli. Kalau bahasa di sini bilang itu pongo. Tuli atau pongo itu, dan bapak ini dijamah dan disembuhkan Tuhan. Nah, Anda perlu beriman dan percaya kuasa Tuhan tidak terbatas. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ada kalanya diri kita yang membatasi kuasa Tuhan. Saya punya pengalaman bagaimana orang-orang itu membatasi kuasa Tuhan. Dan memang kalau mereka membatasi dengan pikiran mereka seolah Tuhan tidak dapat melakukan seperti yang mereka harapkan, nah ini jadinya kuasa itu akan mandek. Roh atau kuasa Tuhan akan mandek dan tidak akan berjalan, dia terhenti. Dan biasanya cara saya untuk membuka iman mereka dalam pengalaman itu biasa saya pancing dengan orang yang lain. Saya doakan dulu orang yang saya dapati, oh ini orang ini ada iman.
Saya doakan dulu, baru yang biasanya yang tidak percaya itu langsung tersentak dan mereka itu langsung percaya, maka terjadi mujizat. Dan memang ada juga yang berkata bahwa sakitnya ini butuh proses untuk sembuh. Anda hanya perlu percaya, Anda hanya perlu yakin seyakin-yakinnya, kuasa Tuhan menjamah dan menyembuhkan Anda. Apapun itu, apapun penyakit Anda, apapun masalah Anda. Dan jangan pernah membatasi pikiran Anda dengan berkata bahwa ini lagi dalam proses. Itu tidak boleh. Itu akan membuat kuasa Tuhan mandek dan terhenti. Cukup kemarin saya ajarkan kepada Anda bahwa orang-orang di Nazaret itu tidak percaya. Tuhan heran akan ketidakpercayaan mereka. Tidak ada mujizat terjadi, hanya sakit-sakit kecil saja yang dijamah dan disembuhkan Tuhan dengan cara penumpangan tangan atas orang-orang itu. Nah, untuk mengharapkan lebih dalam hidup Anda apapun itu, Anda perlu percaya dan mengimani bahwa Tuhan tidak terbatas mengerjakan kesembuhan Anda, melepaskan Anda, menolong Anda, mengadakan mujizat dalam hidup Anda. Orang tuli ini disembuhkan Tuhan, tentu tekniknya ada. Tuhan membuat sebuah teknik. Kalau kita lihat ini, dia memakai Tuhan itu maksudnya memakai ludah. Dia juga melakukan teknik pernafasan. Nah, memang penting sekali dalam Anda menjalankan kuasa Tuhan untuk memperhatikan cara-cara yang sederhana sehingga kuasa Tuhan boleh bekerja juga dalam pelayanan Anda. Nah, saya kira firman Tuhan ini jelas dan Tuhan meminta Anda untuk percaya kepadanya. Percaya tanpa reserve. Jangan sambil Anda pikir Anda percaya, tapi Anda bingung dengan sakit Anda. Anda cari alternatifnya ke dokter. Kemudian Anda mau percaya, itu biasanya juga mandek. Maaf saya tidak lagi mengatakan itu maksudnya mengecilkan peran dokter. Dokter itu juga kan diluaskan Tuhan ada untuk orang-orang yang tidak beriman atau memang yang punya masalah tertentu, dia tidak cukup iman untuk mempercayai Tuhan, maka biasanya mereka sampai ke dokter. Tapi kalau Anda percaya, apapun bisa terjadi. Apapun bisa terjadi. Anda mungkin punya anak, punya istri, suami, atau juga tetangga Anda mungkin yang ayan epilepsi. Saya pernah mendoakan itu. Dan Tuhan melepaskan orang yang seperti itu. Tergantung sekali dengan iman Anda. Penerimaan dan daya serap Anda. Sehingga kuasa Tuhan itu bekerja maksimal dalam hidup Anda. Maksimal dalam hidup Anda. Saya kira demikian firman Tuhan untuk Anda yang butuh pertolongan Tuhan. Silakan Anda hubungi di WhatsApp saya. Silakan telepon, saya akan layani Anda saat ini. Terima kasih. Ya, dan kita telah mendengarkan firman Tuhan yang telah dibawakan oleh Bapak Pendeta Lefranta Kemansang, dan kami membuka pelayanan doa lewat layanan telepon WhatsApp di nomor 081288559499. Sekali lagi di nomor WhatsApp 081288559499, atau juga bisa lewat via Messenger. Bapak Ibu saudara-saudari boleh menelpon langsung dan akan didoakan oleh Bapak Pendeta Lefranta Kemansang. Ya, dan kami masih menunggu bagi Bapak Ibu saudara-saudari untuk menelepon di layanan WhatsApp di nomor 081288559499. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang memiliki pergumulan sakit penyakit apapun itu, Bapak Ibu saudara-saudari boleh langsung menghubungi di nomor WhatsApp 081288559499. Bagi Anda yang sakit atau yang bermasalah dengan kuasa kegelapan, Anda bisa menghubungi kami langsung di WA atau Messenger. Di WA di 081288559499. Dan juga
Di YouTube Anda bisa membuka channel dari Reverend Teguh Mansang. Di sana ada video yang berupa sakit kepala atau penyakit benjolan di leher atau masalah rahim atau masalah sakit kepala dan juga masalah lambung dan jantung. Anda bisa membuka video tersebut dan percayalah bahwa kuasa Tuhan bekerja tidak terbatas oleh waktu, tempat, atau media apapun yang dipakai. Tuhan bisa bekerja. Dan juga bagi Anda yang menghadapi masalah seperti mimpi jahat atau gangguan-gangguan di rumah, Anda bisa menonton video berjudul Mengikat Kuasa Kegelapan dan juga air putih. Bagi Anda yang menghadapi masalah usaha, air putih ini juga berfungsi untuk digunakan di tempat usaha Anda atau rumah Anda. Dan saat ini masuk dari kolom komentar dari Bapak Julius Billy. Bapak tolong doakan saya sudah divonis penyakit ginjal. Terima kasih Bapak Pendeta. Dari siapa? Julius siapa itu? Kasih keras suaranya. Julius dari Bapak Julius Billy. Oh, ya, divonis ginjal apa? Sakit ginjal kan ada macam-macam. Jadi harus jelas. Dan sebaiknya Bro Julius yang terhormat, sebaiknya Anda langsung telepon saja di WhatsApp. Kalau Anda anggap ini memang parah, kenapa tidak masuk langsung saja di WhatsApp? Telepon saya sekarang. Atau Anda juga boleh lewat Messenger masuk. Pegang ginjal Anda dengan tangan kanan. Pegang ginjal Anda dengan tangan kanan, arahkan hati kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Engkau jamah masalah di ginjal, jamah kerusakan di ginjal dan fungsi ginjal yang turun. Engkau jamah dan sembuhkan fungsi ginjal naik dan normal dalam nama Yesus. Dan juga fungsi ginjal yang gagal, jamah dan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Jamah dan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima dengan iman. Demikian terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dan dari Ibu Habel Sarayar, doakan saya yang sudah menderita stroke selama 4 tahun, Bapak Pendeta. Ya, ini juga ya, masalahnya bagaimana? Kalau Anda hubungi langsung saja, tidak apa-apa. Saya juga mau lihat iman Anda, kan? Apakah Anda punya iman untuk sembuh atau tidak? Jadi, stroke apa juga ini? Stroke kiri, stroke kanan, atau dua-dua? Ini kan, coba tolong teknis dan kalau boleh hubungi by phone. Pegang bagian kaki dan tangan Anda. Saya tidak tahu Anda ini stroke apa, kiri, kanan, atau dua-duanya. Pegang saja dengan tangan kanan. Kalau ada orang, minta mereka bantu. Mereka bantu memegangnya. Arahkan hati kepada Tuhan Yesus, kita berdoa. Tuhan, Engkau jamah kekasih-Mu dan sembuhkan ia. Sembuhkan ia. Sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Stroke keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Stroke keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Stroke keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Buat kaki dan tangannya, badannya bergerak normal. Bergerak normal. Bergerak normal di dalam nama Tuhan Yesus. Bergerak normal di dalam nama Tuhan Yesus. Stroke keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian terjadi. Terima dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, dari Ibu Arni Friska. Shalom Pak Pendeta, mohon pertolongannya Pak Pendeta. Ada adikku di rumah, sampai sekarang nasibnya kurang baik. Tolong Pak Pendeta doakan adik saya Bilson, biar ada perubahan dalam hidupnya. Ya, Ibu Arni, sekali lagi. Tolong dengan sangat. Hubungi langsung. Jangan begini. Jangan main sembunyi-sembunyi. Saya tidak suka. Jujur saja, saya tidak suka sembunyi-sembunyi. Ini harus jelas, kan? Harus jelas segala sesuatu, kecuali masalah keluarga. Oke, silakan Anda masuk kolom komentar, tidak apa-apa. Kalau Anda sakit, apalagi sial seperti Anda mesti tahu, sial itu harus dilepaskan. Saya sering melepaskan orang dari sial dan kemalangan.
Jadi ini maksud saya, hubungi saja langsung. Ya, saya kira demikian. Ya. Kami masih membuka pelayanan doa lewat layanan telepon WhatsApp di nomor 0812-8855-9499. Sekali lagi di nomor layanan telepon WhatsApp di nomor 0812-8855-9499. Bapak Ibu Saudara-saudari boleh langsung menelepon di nomor WhatsApp yang telah disebutkan tadi dan akan langsung didoakan oleh Bapak Pendeta Lefranta Kemansang. Ya, dan bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang memiliki pergumulan sakit penyakit, baik itu dia benjolan kelenjar getah bening, benjolan apapun itu yang ada di leher atau dimanapun di bagian tubuh dari Bapak Ibu saudara-saudari, atau kolesterol, tekanan darah tinggi, asam urat, jantung, atau yang terikat dengan kuasa-kuasa kegelapan, Bapak Ibu saudara-saudari boleh masuk ke channel YouTube dari Bapak Pendeta Lefranta Kemansang dengan nama channel Lefranta Kemansang, atau juga bisa PS di Lefranta Kemansang. Di situ sudah ada doa-doa yang telah disebutkan tadi dan Bapak Ibu saudara-saudari tinggal menonton dan mengimaninya. Dan jangan lupa untuk mensubscribe channel YouTube dari Bapak Pendeta Lefranta Kemansang, like, komen, dan share untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, kalau Anda sakit, masalah penyakit apa saja itu, Anda perlu mengimani. Kuasa Tuhan itu menjamah dan menyembuhkan Anda. Anda perlu iman. Anda harus percaya kuasa Tuhan sehingga kuasa Tuhan bisa bekerja dalam hidup Anda. Kuasa Tuhan bisa menjamah dan menyembuhkan Anda. Ya, silakan. Ya. Dengan bukti nadab-dab. Sakit apa? Sakitnya apa, bro? Kepala saya sebelah kiri, jadi mata saya jadi berbayang melihat itu. Oke, pegang kepala kiri itu, pegang dengan tangan kanan. Pegang dengan tangan kanan. Tuhan Yesus, Engkau jamah kekasihmu ini. Jamah dan sembuhkan kepala bagian kiri. Kepala bagian kiri yang sakit. Saraf mata. Engkau jamah dan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Jamah. Rasa sakit di kepala kiri hilang. Rasa sakit di kepala kiri hilang. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima dengan iman. Ya. Gimana, bro? Kepalanya gimana? Ya, makasih, Pak. Gimana kepalanya? Makasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak, buat doanya, Pak. Kepalanya gimana sekarang? Kepala kiri. Ya, itu enteng, Pak. Udah. Pegang matanya, tutup matanya dengan tangan kanan. Tuhan Yesus, Engkau jamah matanya yang berbayang. Jamah dan sembuhkan dan buat normal kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Tarik nafas. Terima kesembuhan dengan iman. Mata normal dan tidak berbayang di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian terjadi. Terima dengan iman. Ya, gimana, bro? Haleluya. Haleluya. Ya. Gimana? Haleluya. Puji Tuhan, Pak. Sudah. Kayaknya ada itu udah tenang sedikit, Pak. Udah tenang ya, Pak. Terima, tenang. Pokoknya tenang, jangan sedikit. Terima dengan iman. Terima dengan iman. Damai sejahtera, sukacita dari Tuhan mengalir atas kekasihmu ini. Dan buat ia damai dan tenang. Damai, tenang di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian terjadi. Ya, gimana, bro? Ya, Pak.
masih ada sedikit berbayang Pak, masih Sedikit. ya. Sekali lagi pegang matanya. Tapi udah Tutup dengan udah tangan agak kanan. ini Matanya tutup dengan tangan kanan. agak- Tuhan Yesus, Engkau jamah matanya yang masih ada sedikit berbayang sembuh. Pandangan atau penglihatannya terang dan jelas dan tidak berbayang lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Terang, jelas dan tidak berbayang di dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh, sembuh dan normal dalam Amin. nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, coba periksa matanya gimana? Terima kasih Pak. Ya, sudah. Oke, berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Pak. Iya. Kalau ada apa-apa hubungi lagi WhatsApp ya. Ya, salam Pak. Terima Ya, kasih shalom. Pak. Ya, dan kami masih membuka pelayanan doa lewat layanan telepon di via WhatsApp di nomor 081288559499. Sekali lagi di nomor layanan telepon WhatsApp di nomor 081288559499. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang memiliki sakit pergumulan sakit penyakit atau yang terikat dengan kuasa kegelapan, boleh langsung menghubungi atau menelepon langsung di nomor WhatsApp yang telah disebutkan tadi. Ya, di sebuah hari, satu hari sekitar 3 tahun, 4 tahun yang lalu, saya berdoa di sebuah gereja. Mereka butuh zaman Tuhan, maju ke depan altar call itu sekitar 100 orang. Saya berdoa, saya bilang Anda harus percaya, Anda harus imani. Ini kan saya berdoa jenis gereja Presbyterian. Anda harus imani, Anda percaya. Sambil saya bicara, saya bilang dalam namanya sembuh. Dan detik itu juga, tinggal 3 orang yang belum sembuh. Untuk sakit-sakit berat, saya mendekati. Dan saya katakan kepada 3 orang ini, Anda harus percaya, tidak ada jalan lain selain Anda percaya. Dan mereka kemudian, saya doakan yang kedua kali, yang 3 orang yang saya ini. Mereka semua sembuh. Anda harus percaya. Silakan kalau ada yang masuk, silakan. Ya. Dan dari Ibu Felicia Grace, Pak doain kami dari keluarga Ama Ina Grace, suami saya lagi ada masalah dalam pekerjaannya, supaya Tuhan ikut campur tangan dalam masalah yang dihadapi suami saya. Ya, angkat tangan kanan Anda. Kalau suami Anda ada di situ, angkat tangan kanan. Tuhan, Engkau jamah dan tolong kekasihmu ini, yaitu juga suaminya Engkau tolong berkati, agar masalah dalam pekerjaan Engkau Tuhan tolong campur tangan seperti permintaan mereka dan selesaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bagaimana dengan orang-orang yang meminta doa, tetapi mereka tidak bisa mengiklankan diri mereka kepada Tuhan, misalnya berseru dengan sungguh-sungguh seperti ibunya Samuel, dia datang ke gereja dan dia berdoa seperti orang mabuk. Karena saya lihat di kolom komentar ini banyak yang masuk melalui kolom komentar tidak berani untuk memperiklankan diri mereka bahwa mereka menghadapi masalah sakit penyakit. Bagaimana pengaruh mereka hal ini terhadap doa yang disampaikan mereka kepada Tuhan? Ya, ini sebenarnya tidak ada masalah. Cuma kan saya hanya ajak saja masuk agar jelas. Sebenarnya tidak apa-apa, karena mungkin saja yang di kolom komentar ini ada di antara mereka yang punya iman. Mereka pikirkan simple, sederhana. Masuk saja di kolom komentar. Tetapi kan tipe saya, kan tipe hamba Tuhannya kan, tipe saya tidak mau di belakang-belakang. Saya bukan orang pengecut. Dahulu saya juga pemimpin pemberontak. Pemimpin pemberontakan di wilayah saya di zaman Presiden Soeharto itu saya pemimpin. Jadi untuk urusan-urusan itu. Jadi karakter saya tidak mau sembunyi-sembunyi. Agar ini jelas kan. Ya, silakan ada. Ada yang masuk, silakan. Dari Ibu Erna Flores. Ya, gimana? Ya, halo.
Halo? Ya, Ibu, apa yang mau didoakan? Ya. Apa yang mau didoakan? Bagian mana yang mau didoakan? Pegang dengan tangan kanan. Tuhan Yesus, jamah kekasih-Mu dan sembuhkan ia dari sakit kepala, sembuhkan ia dari vertigo di dalam nama Tuhan Yesus. Jamah dan rasa mabuk dan juga masalah vertigo disembuhkan saat ini, sembuh dan normal dan ia berjalan tidak oleng di dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh, vertigo keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Vertigo keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi, vertigo keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Terima dengan iman. Terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian terjadi. Ya, Ibu. Gimana, Bu? Ya, gimana, Bu? Ya, halo Ibu. Bagaimana, Bu? Halo? Ya, halo Ibu. Bagaimana? Halo. Ya, halo. Maaf, tadi sempat tidak dengar tuh. Bagaimana? Tidak kedengaran. Oh, pegang lagi. Anda kan vertigo, Ibu vertigo kan? Pegang dengan tangan kanan. Bagian yang bermasalah pegang dengan tangan kanan. Ya. Bisa? Bapa Sorgawi, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau jamah dan sembuhkan ia dari vertigo di dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkan ia dari vertigo di dalam nama Tuhan Yesus. Rasa oleng hilang. Rasa oleng hilang di dalam nama Tuhan Yesus. Vertigo keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh. Sembuh, ringan dan normal dan tidak bermasalah lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima dengan iman. Demikian terjadi. Ya, gimana, Bu? Coba dicek bagaimana? Sudah. Oke, berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah menyembuhkan Ibu dari vertigo. Ibu boleh masuk sebentar di WhatsApp saya. Saya mau bicara dengan Ibu. Oke, terima kasih. Ya, jadi itu maksud saya yang tadi. Maksudnya begini, saya terbiasa apa adanya, tidak sembunyi-sembunyi. Kalau Anda sakit, hubungi saja langsung. Saya juga mau berdoa langsung. Ini kebiasaan saya ini memang dari kecil itu karakter saya seperti itu. Terang-terangan. Saya juga tidak setuju, bahkan ke gubernur kami di sini, di Sulawesi Utara, saya tidak setuju, saya cari beliau. Dan saya bicara muka dengan muka. Saya tegur kalau ada yang salah, muka dengan muka, tidak ada di belakang. Jadi itu maksudnya kurang lebih seperti ini. Dan itu kebiasaan terbentuk dari saya di radio itu sekitar 10-11 tahun. Ini maksudnya apa? Agar Tuhan dimuliakan. Dan Anda juga kan saya dapat ukur dengan baik, sakitnya begini. Oh, ini bukan penyakit, ini roh jahat. Itu bisa saya ukur dengan baik. Jadi maksud saya langsung saja. Agar Anda didoakan dan saya dapat mengukur dengan baik keadaan Anda, Tuhan dapat menjamah Anda. Tetapi kalau Anda memang punya iman, seperti juga di radio, ada orang-orang yang tidak menghubungi saya, mereka juga sembuh dari penyakit mereka. Baik yang asma, saat saya bilang pegang bagian yang sakit, mereka pegang, sembuh. Baik yang sakit paru-paru, yang sakit mata, yang juga tuli, bahkan juga yang ginjal, yang sakit liver, asam urat, asam lambung, dan seterusnya itu. Banyak juga yang tidak kontak langsung begini. Dia tidak telepon berdoa, tapi dia itu hanya percaya dan dia pegang dengan tangan kanan, dia disembuhkan Tuhan. Saya kira ini saja. Silakan. Ya. Kami masih membuka pelayanan doa lewat layanan telepon WhatsApp di nomor 081288559499. Sekali lagi di layanan telepon WhatsApp
081288559499. Bapak, Ibu, saudara-saudari boleh langsung menelepon langsung di nomor WhatsApp yang telah disebutkan tadi dan akan langsung didoakan oleh Bapak Pendeta Lefranta Kemansang. Dari layanan WhatsApp. Dengan siapa ini, dari mana Bapak? Ya, halo. Dengan Bapak siapa? Pak Jackson Bapak Jackson dari mana? dari Langor. Apa yang akan didoakan Bapak? Merasa sakit Pak. Sakit apa? Batuk dan apa Bapak? Wasir. Wasir. Ya. Dia. Pegang dulu leher Anda. Lehernya itu gatal. Ya. Bapak Lehernya gatal. lehernya gatal atau tidak? Iya, gatal. Oh, gatal. Oke, pegang dengan tangan kanan dulu. Sementara Anda Ya. juga yang wasir, yang ambeien, bersiap-siap. Oh, Yesus Tuhan, Engkau jamah kekasih-Mu Jackson, jamah dan sembuhkan gatal di leher yang memicu batuk sembuh. Gatal hilang dan batuk berhenti. Buka mulut. Batuk berhenti dan keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Batuk berhenti dalam nama Tuhan Yesus. Gatal di leher hilang, sembuh. Ringan dan normal dalam nama Tuhan Yesus. Demikian terjadi. Terima dengan iman. Terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Ya, Bro Jackson bagaimana? Tuh enggak men. Oke, jadi Anda juga kalau memang nanti batuk, Anda boleh masuk di YouTube, itu ada doa batuk, itu ada. Bersamaan juga dengan doa demam. Doa juga ambeien wasir itu ada. Tapi sekarang pegang dengan tangan kanan. Anda juga yang wasir, yang ambeien, yang hemoroid, pegang dengan tangan kanan saat ini. Kita berdoa. Arahkan hati kepada Tuhan. Arahkan hati kepada Tuhan. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau jamah kekasih-Mu Jackson dan setiap kekasih-Mu yang punya masalah, yang ambeien, wasir, hemoroid sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Hemoroid sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Ambeien, wasir sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Roh hemoroid keluar dalam nama Yesus Tuhan. Demikian juga ambeien yang menyebabkan pendarahan sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga benjolan masuk dan hilang di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian terjadi. Terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Ya, Bro Jackson bagaimana? Iya, Pak. Gimana? Ya, silakan diperiksa. Iya. Gimana? Sudah baik kan, Pak. Apa? Tunggu. Tadi rasanya Gimana? Bagaimana Pak? tadi rasa begitu. Sekarang? Sudah bilang rasa. Oke, terima dengan iman. Nanti kalau ada apa-apa Anda masuk saja di YouTube, ada doa ambeien wasir itu, hemoroid itu ada di situ. Anda juga yang mendengar ini, kalau ada masalah itu silakan Anda ikuti doa yang di YouTube itu untuk khusus ambeien, hemoroid atau wasir. Saya kira demikian, dan juga jangan lupa Anda kalau ikut itu dan sembuh, Anda kasih tahu saya. Ya, silakan Bro Jackson, berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Tuhan memberkati Anda. Terima kasih, Pak Ustaz. Ya, bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang sudah diberkati lewat pelayanan dari Bapak Pendeta Lefranta Kemansang, Bapak Ibu saudara-saudari boleh memberkati pelayanan dari Bapak Pendeta Lefranta Kemansang dengan cara berpartisipasi atau mendonasi di pelayanan dari Bapak Pendeta Lefranta Kemansang. Dan apabila Bapak Ibu saudara-saudari ingin berpartisipasi atau mendonasi untuk memberkati dari pelayanan dari Bapak Pendeta Lefranta Kemansang, Bapak Ibu saudara-saudari boleh menghubungi di nomor 081288559499. Sekali lagi di nomor 081288559499. Dan bagi Bapak Ibu
saudara-saudari yang memiliki pergumulan sakit penyakit, baik dia itu sakit kepala, demam, batuk, penyakit yang ada di kulit, baik dia itu gatal-gatal, alergi, atau yang terikat dengan kuasa-kuasa kegelapan, Bapak Ibu saudara-saudari boleh masuk ke YouTube dari Bapak Pendeta Lefranta Kemansang dengan nama channel Lefranta Kemansang, atau juga bisa PS.Lefranta Kemansang. Di situ juga ada doa asam lambung, gangguan di pencernaan, dan macam-macam doa lainnya sesuai dengan kebutuhan dari Bapak Ibu saudara-saudari. Dan jangan lupa untuk meng-subscribe channel YouTube dari Bapak Pendeta Lefranta Kemansang, like, komen, dan share untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Sebentar itu kita akan masuk di YouTube. Anda boleh masuk, itu ikut live di YouTube itu. Kalau jam sini 7:30 malam, Jakarta 6:30, Barat 6:30, dan Timur, Papua dan sekitarnya 7:30, 8:30. 7:30 sini, 8:30 malam. Nah, saya akan menutup dalam doa. Anda yang sakit apapun juga, jika Anda percaya, pegang dengan tangan kanan bagian yang sakit di tubuh Anda. Arahkan hati kepada Tuhan Yesus. Tarik nafas Anda. Tarik berulang-ulang dan terima dengan iman. Sakit penyakit apapun sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Sakit penyakit apapun sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Isahila nardina lakuminata alaihu, iyahimi asadaya, engkau jama dan sembuhkan kekasih-kekasihmu ini dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga yang terikat roh jahat dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Yang terikat roh jahat dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang dirasuk roh jahat dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Sakit penyakit yang disebabkan roh jahat sembuh dan terlepas di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian terjadi. Tarik nafas Anda. Terima dengan iman kesembuhan dan kelepasan Anda di dalam nama Tuhan Yesus. Anda yang bermasalah, angkat tangan kanan. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, engkau jama kekasih-kekasihmu ini untuk masalah apapun dalam hidup mereka. Engkau jama, tarik nafas Anda. Dalam nama Tuhan Yesus, engkau jama masalah di keluarga, orang tua dan anak, suami istri. Engkau jama dan buat rukun keluarga masing-masing di dalam nama Tuhan Yesus. Yang butuh pekerjaan, beri pekerjaan. Demikian juga yang bermasalah dalam pekerjaan, engkau campur tangan di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga mereka yang butuh penambahan rezeki, engkau beri. Datangkan kemujuran dan juga malaikat finansial keuangan bekerja. Terima dengan iman, tarik nafas Anda di dalam nama Tuhan Yesus. Tambahkan ukuran kemujuran, keberuntungan dan rezeki mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Anda yang percaya katakan amin. Di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian terjadi. Demikian juga masalah-masalah di kebun mereka, di ladang mereka. Demikian juga di tambak mereka. Masalah-masalah dalam pekerjaan apapun juga, engkau jama dan tolong di dalam nama Tuhan Yesus. Segala jenis sial dan kemalangan, Anda yang sial dan malang, pegang dahi Anda dengan tangan kanan. Segala jenis sial dan kemalangan, aku perintahkan enya di dalam nama Tuhan Yesus. Segala jenis kemalangan aku perintahkan enya di dalam nama Tuhan Yesus. Isanaya lakayada asailahim, roh sial, roh malang, roh yang tidak beruntung keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Untuk anak Anda yang sekolah, bahkan yang balita, Anda boleh bantu mereka pegang dahinya dengan tangan kanan. Anda boleh bantu pegang dahinya dengan tangan kanan, atau ubun-ubun, atau juga kepala belakang dengan tangan kanan. Kalau mereka sudah mengerti, Anda minta mereka pegang sendiri dengan tangan kanan mereka. Baik yang SD, SMP, SMA, dan juga yang kuliah. Pegang dengan tangan kanan. Saya akan berdoa saat ini. Tuhan Yesus, engkau jamah secara khusus kekasih-kekasihmu ini, yaitu anak-anakmu Tuhan. Engkau jamah dan buat kecerdasan mereka, IQ mereka meningkat di dalam nama Tuhan Yesus. Roh bodoh, roh dungu, IQ jongkok, borderline aku hariknya dari mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Aku harik enya dari anak-anak ini di dalam
dalam nama Tuhan Yesus. Berkati mereka dengan roh yang cerdas, dengan roh yang cerdas, roh yang berhikmat dan bijaksana, dan juga berkati mereka dengan kecerdasan emosi yang maksimal, dan juga berkati mereka dengan kecerdasan rohani yang maksimal di dalam nama Tuhan Yesus, agar anak-anak ini menjadi berkat bagi diri mereka sendiri, bagi keluarga mereka, dan juga teman-teman mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Asanaya lakayada wasahilahim. Untuk anak Anda yang autis, untuk anak Anda yang autis, yang ayan atau epilepsi, untuk anak Anda yang punya masalah-masalah autisme, pegang dengan tangan kanan kepala mereka, apakah dahi, apakah ubun-ubun atau otak belakang, pegang dengan tangan kanan saat ini. Saya mau berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Roh autis keluar dalam nama Tuhan Yesus. Roh autis keluar dalam nama Tuhan Yesus. Asanaya lakayada wasailahim. Isakalagaya. Wardanaya labasa kuminata engkau jama. Autis keluar dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga engkau jama yang ayan, yang epilepsi. Jama saraf-saraf otak mereka dan perbaiki. Dan juga yang epilepsi karena roh jahat keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkan dan lepaskan anak-anak ini dari roh ayan, roh epilepsi, dan juga lepaskan mereka dari roh autis di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian terjadi. Terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Tetap angkat tangan kanan Anda. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berkati baik bapak, baik ibu, baik anak-anak, baik orang tua. Engkau berkati dengan damai sejahtera, sukacita, dan ketenangan di dalam nama Tuhan Yesus, dengan hidup yang baik dan berkualitas. Jauhkan dari persengketaan, perselisihan di dalam nama Tuhan Yesus, agar setiap pribadi ini dapat menguasai dan mengendalikan diri. Berkati, damai, tenang, dan teduh di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian hamba menutup pelayanan ini hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dan kita telah tiba di penghujung acara. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang belum sempat didoakan, Bapak Ibu saudara-saudari boleh langsung menghubungi di layanan telepon WhatsApp di nomor 081288559499. Sekali lagi, bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang belum sempat dilayani, Bapak Ibu saudara-saudari boleh langsung menghubungi di nomor WhatsApp 081288559499. Dan kita berjumpa lagi di minggu depan, di hari Sabtu dan Minggu di jam sebentar. Oh iya, dan sebentar ada siaran langsung lewat YouTube di jam 19.30 WITA. 19.30 WITA. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang memiliki pergumulan sakit penyakit, Bapak Ibu saudara-saudari boleh langsung mengikuti live streaming yang ada di YouTube dari Bapak Pendeta Lefranta Kemansang. Tuhan Yesus memberkati.